Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita dijumpakan kembali dalam renungan kita setiap pagi. Kiranya Bapak Ibu semuanya sekalian dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan memampukan dan menolong dalam pemulihannya. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Berbunyi demikian. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apakah hidup kudus itu? Dan mengapa kita harus hidup dalam kekudusan yang telah Tuhan Yesus tentukan? Karena kita adalah tebusan Allah sendiri. Karena Allah itu sendiri adalah yang kudus. Kita ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan oleh darah Yesus sendiri yang telah tercurah di kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanakah cara hidup orang Kristen di dalam kekudusan? Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Ibu Bapak Saudara sekalian, kita tidak akan pernah menemukan atau hidup dalam kekudusan itu sendiri apabila kita tidak takut kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, wujud rasa takut itu kita kepada Tuhan sebenarnya sedang diuji dalam situasi sekarang itu, yaitu pandemi COVID-19 ini, di mana banyak yang harus melakukan pekerjaannya dan banyak yang harus melakukan ibadah lewat rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam pekerjaan yang lewat dari rumah itu kita menghidupi takut akan Tuhan? Contohnya dalam perkuliahan itu tidak dipantau oleh dosen secara langsung. Dalam ibadah juga yang dilangsungkan di dalam rumah tidak ada yang melihat dari pihak gereja tertentu. Nah, apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memastikan bahwa relasi kehidupan kita dengan Tuhan tidak akan terputus di tengah pandemi virus corona saat ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup takut dan tidak mengikuti hawa nafsu. Di tengah pandemi saat ini banyak bentuk hawa nafsu. Nah, kita ambil contoh, yaitu dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan para pemerintah kita. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dengan kita mentaati atau menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditentukan itu, sebenarnya kita sudah meredam hawa nafsu kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan orang Kristen hidup untuk kudus karena ia tidak mau menyia-nyiakan penebusan Kristus, yaitu yang sudah dianugerahkan kepada kita masing-masing. Kita sudah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa itu. Apakah kita menyerahkan diri kita kembali kepada perhambaan dosa itu? Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita renungkan kembali. Hidup kudus adalah cara hidup orang Kristen yang telah mengalami anugerah penebusan dari Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu yang membaharui kami kembali pada pagi ini. Engkau mengingatkan kami kembali akan penebusan dosa kami. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu hidup dalam kekudusan yang telah Tuhan tentukan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan dan pekerjaan kami Tuhan dalam satu hari ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu selalu menuntun kami.
Kiranya Tuhan menguatkan kami, kiranya Tuhan menjaga kami dari setiap mara bahaya. Engkau memberikan kepada kami sukacita, supaya kami mampu bersukacita dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ampunkan kami Tuhan dalam setiap dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.